prinsip kerja, dan bentuk produk. Jadi yang namanya konsep itu adalah gambaran. Jadi berupa gambar ya. Berupa gambar tentang ya teknologi, prinsip kerjanya bagaimana, dan juga bentuk produk itu sendiri. Jadi kalau Anda pernah lihat ada sebuah gambar, cari di Google gitu ya. Ada misalnya ada sebuah mobil, kemudian ini masih berupa sketsa begitu ya. Kita ada keterangan ini ada gearnya ya, ini ada joint, nanti di sini ada actuating link, nanti ada clutch pedal, ada vacuum shooter dan lain sebagainya. Maka pada saat tim pengembang itu merumuskan bentuknya ya, masih dalam tataran belum jadi produk nyata, maka ini adalah beberapa konsep-konsep yang kita hasilkan. Nah, untuk membuat konsep misalnya supercar seperti ini, maka ada beberapa konsep. Mungkin nanti konsep yang kedua ya, penempatan gear shift-nya itu nggak di sini, tapi mungkin di sini belah belakang misalnya ya, karena mobilnya penggerak roda belakang misalnya. Nah, itu ada beberapa alternatif. Nah, alternatif itu yang kita bangun, yang kita tentukan dalam melaksanakan konsep teknis di sini. Ya. Nah, biasanya konsep ini ya diekspresikan menjadi sebuah sketsa atau model 3D ya, sebagai garis besar. Ya, biasanya dikasih uraian-uraian gambar, kira-kira gitu ya. Ya, uraian-uraian gambarnya. Nah, ini adalah konsep teknis. Ya. Nah, konsep teknis ini tentunya merupakan wujud nyata dari Anda punya HOP. Kalau kemarin HOP itu masih berupa kata-kata, masih berupa tulisan yang ada metrik dan nilai metriknya, maka metrik dan nilai metrik itu kita transformasikan jadi sebuah gambaran 3D. Nah, maka disebut sebagai konsep teknis. Nah, metodenya gimana dalam kita membangun konsep teknis itu? Ada metode namanya kita sebut sebagai 5 langkah, metode 5 langkah. Dikatakan 5 langkah karena memang ya metodenya ini ada 5 tahapan. Mulai dari memperjelas masalah ya. Yang kedua adalah mencari kemudian pencarian internal, kemudian menggali secara sistematis, dan yang adalah merefleksikan hasil dan ya, memperjelas masalah itu mendekomposisi masalah. Jadi kalau kita sudah punya HOG gitu ya, terpilih katakanlah 3 ya respon teknis dari 10 yang ada, maka kita akan perdalam lagi ceritanya. Respon teknis kita akan perdalam lagi ya, respon teknis yang kita perdalam lagi, apa yang sekiranya perlu kita wujudkan di dalam bentuk 3 dimensi itu, kira-kira apa ya, di bagian apanya. Misalnya kalau sebuah produk itu anggaplah sebuah mouse itu misalnya respon teknisnya itu adalah bentuknya itu ergonomis ya bentuknya ergonomis misalnya ya, kemudian nilai metriknya menyesuaikan dimensi 95 persentil misalnya. Maka bentuk yang ergonomis mouse itu kan bermacam-macam Bapak. Bisa mouse itu ergonomis itu bentuknya itu gini. Ada nanti yang alternatif konsep lainnya itu di sini tuh ada cekungannya untuk meletakkan jempol gitu ya. Gitu ya. Jadi ada beberapa alternatif. Yang pertama bentuknya gini, polos, supaya tangan itu enak. Dan nanti di sini tuh ada lagi yang ada alternatifnya, itu di sini ada kayak cekungan. Yes. Kemudian nanti mungkin kita bisa bikin lagi bentuk yang ergonomis lagi, mungkin nggak gini. Tapi mungkin bentuknya itu kalau dilihat ya dari sisi atas, maka bagian belakangnya itu cenderung melebar nih, supaya pas dengan telapak tangan yang manusia itu yang ada ini. Ya, ininya ini lebih lebar. Jadi ada yang cenderung cekung. Nah, itu adalah beberapa alternatif konsep yang dibangun dari dekomposisi masalah ini. Untuk membuat mouse yang ergonomis itu kan banyak cara. Bisa kita fokusnya itu ke bagian penempatan telapaknya ya, sininya. Bisa di bagian penempatan jempolnya ini, ataupun nanti di bagian jari telunjuk yang melakukan ngeklik gitu. Nah, itu di komposisi masalah di sana. Kemudian yang kedua adalah kita bisa lakukan cara ya pencarian eksternal. Jadi pencarian eksternal ini adalah kita mencari ya,
kira-kira pendapat eksternal, pihak-pihak eksternal itu terhadap mouse yang ergonomis itu ya apa? Mungkin dia punya ide, tidak hanya bagian telapaknya, tidak hanya bagian jempolnya, tapi mungkin dia punya ide itu yang lain. Ya, misalnya adalah mouse itu ada di bagian pinggir itu ada tombol-tombolnya. Tombol-tombolnya itu untuk mempercepat scroll down, scroll up misalnya. Nah, itu muncul tuh dari pengusulan dari teman-teman pihak eksternal. Ya, pihak eksternal ya pengguna loyal, ya, kemudian teman-teman yang dari ya pokoknya di luar perusahaan kita ya, bisa pengguna loyal, bisa calon pengguna, bisa mungkin pengguna kompetitor kita, boleh aja. Pokoknya dari pihak luar perusahaan. Kemudian ada juga cara yang berikutnya adalah tahap ketiga dalam mencari secara internal. Ya, kita cari, kita tanya informasi kepada tim-tim pengembang kita. Boleh jadi mereka punya insight baru yang nggak pernah kita ketahui. Ya, nah, berikutnya kita buat morfologi chart. Inti dari kita membuat alternatif konsep itu sebetulnya di bagian ini, morfologi chart. Nanti kita lihat bentuknya morfologi chart itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah merefleksikan hasil dan proses, ada umpan balik. Dicek lagi, yang kita buat sudah benar atau enggak, yang kita buat itu sudah lengkap atau enggak, yang sudah kita buat itu perlu diperbaiki atau enggak. Nah, itu kira-kira ada tahapan yang terakhir, yaitu adalah merefleksikan hasil dan proses. Nah, ini memperjelas masalah itu kira-kira kalau di dalam kasus yang ada di buku itu kira-kira ini yang mereka lakukan. Jadi bervariasi ya memperjelas masalah itu. Ya, bisa seperti yang saya jelaskan tadi, ya, atau kita melihat contoh kasus yang sebelumnya bahwa memperjelas masalah itu, ya, dia kepingin mendeskripsikan menjadi sebuah gambar, jadi sebuah gambar seperti ini. Nah, ini. Ya. Memperjelas masalah itu adalah mencakup pengembangan sebuah pengertian umum dan pemecahan sebuah masalah menjadi submasalah. Nah, respon teknis itu adalah jawaban. Nah, jawaban itu belum tentu bisa operasional ketika ditampilkan dalam buat protokol. Maka respon teknis itu diperjelas lagi, diperjelas lagi, intinya begitu. Ya, mendekomposisikan sebuah masalah ini bisa dengan cara melihat atau pendekatan fungsionalnya. Ya, contoh misalnya dalam kasus di buku itu adalah alat yang berfungsi untuk memaku secara elektronik. Ya, Anda kalau misalnya lihat di mana di paku ini kan pakunya, jadi enggak pakai cara manual di palu, kita pakai palu gitu, tapi pada tembaknya, ada pistolnya, ini mereknya ini. Nah, maka caranya untuk bisa mendekomposisi masalah atau memperjelas masalah ini gimana? Ya, kita perlu tahu dulu cara bekerjanya. Cara bekerjanya adalah ini kayak ditembakkan gitu ya. Jadi ini pengganti palunya, gitu. Dia akan mengeluarkan suatu gaya gitu ya, kayak pneumatik begitu, kemudian akan mendorong ini meletupkan paku ini masuk dalam tembok. Sama kayak Anda latihan menembak pistol gitu kan, ada pelatuknya gitu. Ada pelatuknya, dia akan meletup kan ininya peluru dan lain sebagainya. Nah, di dalam kasus ini dia ingin mengetahui kira-kira ya dekomposisi masalahnya itu ke arah apa. Dalam mengembangkan produknya adalah dia membuat alat pemaku ini, mungkin di sana ada respon teknis bagaimana membuat alat pneumatik ini menjadi lebih kencang, bisa masukkan paku dengan lebih kuat dalam tembok. Maka dia ingin melihat ya inputnya apa aja sih. Ada input energi, ada input bahan, ada input aliran sinyal. Energi itu ya energi pneumatiknya tadi, bahannya itu adalah bahan dari pemukulnya di dalam sini gitu ya, menggunakan pneumatiknya, pemukulnya menggunakan bahan apa, itu coba dia dekomposisi misalnya. Aliran sinyalnya akan berhubungan dengan ya tarikan pelatuk itu memerintahkan misalnya sebuah penerbang untuk bekerja itu dengan aliran sinyal apa, itu yang coba dia cari. Ya, kira-kira begitu. Nanti outputnya gimana? Ada energi yang mendorong paku ini masuk ke dalam tembok, ya, dan seterusnya.
Nah, ini coba dia dekomposisi. Nah, dalam kasus ini sebetulnya tidak ada benar dan salah, Bapak-bapak sekalian. Jadi di dalam membuat ini tidak ada rumus bakunya kalau Anda baca di buku itu, tetapi yang penting adalah tim pengembang ini mampu mendefinisikan ya apa respon teknis yang sudah kita hasilkan dari HOP itu menjadi sebuah konsep teknis yang siap dioperasikan. Intinya hanya gitu aja. Ya. Kalau tadi kasus yang membuat memperjelas masalah pada kasus penembak pistol paku tadi itu, maka tadi kan ada input ya, itu Anda bisa lihat ya. Ya ada energi gitu ya, kemudian nanti ada outputnya gitu. Nah ini yang dia coba perjelas. So kalau ini energi itu menyimpan atau menerima energi dari luar, ini misalnya dengan menghasilkan pneumatiknya itu dengan menarik energi dari luar, saya nggak tahu nanti mekanismenya ya apa. Ya merubah energi menjadi energi translasi. Kemudian menyimpan paku, ya alat yang menyimpan paku, memisahkan paku. Kemudian nanti ada sinyalnya itu sensor trip, alat pelatuknya sendiri yang saya bilang tadi dan seterusnya, sehingga akhirnya keluarnya itu berupa penggerak paku. Nah mungkin di bagian sini ini yang dia ingin ini, tadi saya bilang kan, contohnya adalah gimana pneumatiknya itu supaya bisa bergerak dengan bagus ya. Mungkin dia akan fokus kepada hari HOK-nya itu terkait dengan sensor yang perlu dia perjelas. Yang tandanya putus-putus ini yang harus didesain lebih spesifik lagi. Ya kira-kira begitu. Nah catatannya kalau dari buku itu adalah dari perspektif yang ada, tidak ada cara yang paling benar. Kita lihat tidak ada cara yang benar. Nah yang benar adalah cuman tim pengembang itu bisa nggak mendekomposisi masalah ini menjadi sebuah konsep teknis yang siap. Ini contoh yang lain, mendekomposisi masalah pada kasus tatakan buku, yang ini adalah book holders. Maka dia mendekomposisi dengan model begini. Dua book holders itu ada bagian alas, ada bagian menahan. Bagian alas ini ada beberapa part ya, yang mungkin part itu nanti ada tatakan buku, alat penyangga, penahan bagian belakang, alat tulis dan lain sebagainya. Mungkin kita akan coba dekomposisi masalahnya. Tatakan buku ini jangan model fix seperti ini. Kalau bukunya nanti itu lebih tebal, bukunya lebih besar akan sulit. Maka buatlah tatakan buku itu yang modelnya itu adjustable, kira-kira seperti ini. Nanti ini bisa dinaikkan, bisa diturunkan dan seterusnya. Maka kita buat di sini adalah menyesuaikan ketebalan buku. Ya, misalnya begitu. Nah, contoh yang lain adalah bagian penahan. Ini perlu ada lampu. Nah, maka alat penerangannya gimana? Nanti kita bisa akan dekomposisi di sini berupa LED, ya lampu LED, berupa LED strip, ya atau berupa lampu hemat energi atau LHI. Nah ini yang akan kita breakdown di sini, sehingga kita punya sebuah konsep teknis yang lebih operasional. Nah, kemudian kalau sudah kita mendekomposisi masalah, maka berikutnya adalah kita mencari dari sumber eksternal maupun sumber internal. Ya, maksudnya apa mencari ini? Maksudnya adalah kita mencoba melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang menjadi key person dalam pengembangan produk kita. Kalau eksternal ya berarti pengguna utama, user. Bisa konsultasi dengan pakar desain. Bisa melihat di dalam dokumen-dokumen paten ya, karena kadang-kala sudah ada orang yang mempatenkan misalnya holder seperti ini. Ya, bisa juga dengan pesaing, bisa juga dengan internal. Nah, internal berarti melibatkan siapa? Tim pengembang dalam perusahaan. Ya, jadi nggak melihat dari aspek luar. Nah, berikutnya seperti yang saya bilang tadi, intinya adalah kita akan membuat morfologi chart. Intinya kita membuat morfologi chart. Nah, membuat morfologi chart itu gampang-gampang susah. Ya, gampangnya karena memang metodenya memang sederhana, susahnya adalah membangkitkan ide. Susahnya itu membangkitkan ide atau mengaktualisasikan ide sehingga ide itu siap dieksekusi. Kira-kira begitu. Ya, andai kata dalam sebuah pengembangan produk, anggaplah book holder, kita sudah dekomposisi masalah,
kita tahu ya di dalam respon teknis yang terpilih itu adalah yang perlu kita kembangkan adalah sebuah tatakan buku, misalnya ini. Ya, kita sudah dekomposisi. Tatakan buku itu tadi arahnya adalah kalau bukunya semakin tebal kira-kira bisa nggak alat ini menampung kita. Ya, maka di sini kita akan kembangkan alternatifnya. Ya, mengingat konsep teknis itu berupa gambar, maka di sini alternatifnya dalam morfologi chart ini harus kita kembangkan sebuah gambar seperti ini. Ya, misalnya tadi tatakan buku. Tatakan buku maunya adalah ya kalau adjustable posisi horizontal adjustable. Nanti ini bisa dimaju mundurkan. Kalau punya tebal ini ke sana, kalau punya tipis ini lari ke sana. Supaya buku itu bisa ditaruh di sini, kita sambil ngetik melihat buku itu cukup nyaman. Ya, maaf saya lanjutkan lagi ya Pak. Ya, alternatif kedua adalah misalnya posisi horizontal ya tidak adjustable misalnya ya. Ya misalnya masih diperlukan lah, misalnya alternatifnya mau dipertahankan yang tidak adjustable. Ya posisinya horizontal tapi nggak adjustable, jadi ini fix. Jadi kalau misalnya orang mau naruh bukunya tebal ya mungkin posisinya agak tegak. Tapi kalau punya tipis ya mungkin agak miring ya karena ini kan jauh ya. Ya, atau bisa jadi posisinya miring, taruh di sini Pak, taruh bukunya di sini ya dan seterusnya. Nah kita kembangkan alternatifnya sampai kita nemu banyak sekali beberapa alternatif gitu ya untuk satu fitur respon teknis di sini. Kemudian ada lagi dari respon teknis dari HOK, alat penyangganya ini mau dibuat morfologi chartnya. Alat penyangganya bawah itu bisa jadi bentuknya kotak model begini. Kemudian ada lagi bentuknya elips begini. Kemudian misalnya mau kita bentuk segitiga, ya boleh aja. Misalnya mau kita bentuk misalnya tabung, boleh aja, nggak apa-apa. Yang ini nggak ada, silakan. Jadi ini sulitnya dalam menghasilkan beberapa alternatif ini yang mungkin membuat lebih lama prosesnya. Kemudian ada penahan bagian belakang. Kalau buku itu tataan buku kan pasti ada penahan bagian belakang ya supaya bukunya nggak jatuh. Ya maka misalnya alternatifnya adalah terletak di ujung atas ya. Ini sampai ujung atas. Adjustable ini bisa diginikan, misalnya bisa diginikan ya, bisa dibuat gini misalnya atau bisa dibuat agak tegak. Ya. Terletak di tengah. Jadi sampai sini aja nggak sampai ke atas ya. Terletak di ujung atas ini, tapi fix, tidak bisa berubah ya, dan seterusnya. Ini alternatif yang kita kembangkan. Misalnya ada respon teknis juga, ada tempat alat tulis. Oke, tempat alat tulis di mana? Di bagian dalam alat penyangga di sini misalnya. Alternatif lain di bagian atas, di bagian sininya. Alternatif lain di bagian samping. Alternatif lain di bagian mana? Bagian atas yang di sini. Banyak sekali, ya kan? Nah, itu kita kembangkan. Terus sampai nanti terakhir respon teknis yang kita pilih itu yang masuk ke sini ada berapa? Kalau di HOK itu punya respon teknis 10, kita sepakat kita bikin 3, maka ya kita akan bikin ini 3. Ya. Kira-kira gitu ya. Jadi ya setelah kita buat itu maka kita refleksikan hasil dan proses. Merefleksikan hasil dan proses itu adalah kita akan kita akan mengecek kembali apakah sudah benar atau ya. Oke. Bapak-bapak sekalian, ini nanti kalau tiba-tiba Zoom-nya mati, tolong masuk lagi ke Zoom yang sama ya. Karena pagi ini tadi classroom saya bermasalah. Jadi saya menyalakan Zoom meetingnya nggak dari classroom saya, tapi langsung dari Zoom. Dimana kebetulan hari ini terdetek akun saya itu bukan
bukan akun yang license, biasanya license. Oke. Ya nanti kalau mati langsung masuk ke link yang sama ya. Ini tadi ada notifikasi. Baik Bapak. Oke ya, kira-kira gitu ya. Nah, nanti setelah ini kan saya kasih contoh kasus supaya nanti bisa memberikan satu gambaran. Nah ini ada video nih. Tapi kayaknya suaranya nggak keluar ya. Saya stop share screen itu sebenarnya saya share ulang. And for the slicing classification, we have the scissors, the swinging blade, and the oscillating blade. At this stage, it might be difficult to see which idea might be best because we haven't fully considered the problem yet. However, it's pretty easy to have a quick look at what ideas might work better than the others. So if we look at our first design requirement, which was effective cutting, the flat blade, barrel, and wire cutter might present better options, likewise the laser, but I really don't know too much about that at this stage. And the saw, scissors, swinging and oscillating might be a bit more difficult to get an effective cut, mainly because of the difficulties in what I envisage might be the way that it gets applied to the product. But then if you have a look at safe, the flat blade, barrel, scissors and oscillating might be better options. The saw, wire cutter, swinging and laser might not be safe. But this also brings in some ideas around what I've seen in previous products. Like the flat blade is not necessarily safe if it doesn't have a hard shell that lives within. So perhaps I'm bringing some bias in that observation. So that really wraps up the key ideas for concept generation. The classification tree is a really useful process to go through. Remember when you are brainstorming to put all of your ideas on the table because you don't want to leave out something that could actually make a big difference to your product. You should relate back to the customer requirements, and in this process it might be a bit difficult because concept generation usually happens when you have a much better idea of the problem. So that wraps up the concept generation online classroom. Make sure you check out the reading for this topic. It goes through concept generation for a nail gun, and don't forget to do the self-test. Thanks for listening. Oke ya, jadi kira-kira gitu nih. Kalau tadi Anda lihat kan ada beberapa contoh ya. Sederhana saja untuk kasus tadi pemotong kayak rumput gitu ya. Maka blade-nya, mata pisaunya itu kan ada beberapa alternatif ya konsep. Dalam morfologi itu membuat nanti alternatifnya. Ada yang alternatifnya itu modelnya itu panjang ini, kemudian nanti ada kayak muter-muter gitu. Ya, ada yang nanti modelnya itu kayak lingkaran. Ya. Ini ada tajam-tajamnya, ada pisau kayak pemotong gerinda gitu. Kemudian tadi kalau Anda lihat juga ada bentuk yang lain kan, ya, bentuk kayak baling-baling gini ya. Nah, berbagai macam itu bisa kita kembangkan bentuknya itu begitu. Sehingga dalam morfologi chart itu kita memposisi masalah, kemudian kita membuat sesuatu itu bisa muncul beberapa alternatif konsep yang layak untuk kita kerjakan, yang layak untuk kita buat gambar. Ya, kira-kira gitu. Ya. Nah, bahwa sekarang ini kurang dari 1 menit ini akan mati, nanti kita langsung masuk lagi. Seperti warna interior, lalu warna cat luar, sesuai dengan keinginan dari konsumen. Jadi apabila ada suatu permasalahan, selama konsumen itu meminta warna bunglon atau dapat berubah warna, tetapi di negara tersebut itu dilarang. Nah itu apakah produsen akan tetap membuat atau bagaimana begitu? Karena sesuai dengan permintaan konsumen. Dan yang kedua, kami masih bingung dengan produk-produk limited edition. Contohnya Lamborghini hanya mengeluarkan 5 unit dalam satu produk. Itu apakah tidak rugi dalam hal perancangan, lalu
hanya di launching 5 unit, meskipun 5 unit itu harganya tinggi, dan belum lagi nanti harus menyediakan spare part sampai beberapa tahun ke depan. Ya, yang pertama tadi pertanyaannya terkait dengan produk kalau misalnya warna catnya model kayak bunglon gitu, kemudian aturannya nggak boleh. Maka di dalam kita mengembangkan produk itu tidak hanya berbasis kebutuhan konsumen, tidak hanya berbasis idealisme pengembang, tapi juga harus comply dengan aturan. Ya, harus comply, karena sebuah produk itu sebelum di launching itu kan selalu ada ini ya, pemeriksaan ya. Contoh sederhana aja, kalau produk makanan kan harus izin BPOM. Ya, seperti yang kita dengar beberapa hari belakangan ini kan, produk-produk makanan itu kan sekarang harus punya izin, ya, harus punya izin dan lain sebagainya, termasuk ngurus pajaknya. Sama seperti mobil pun juga demikian. Itu nanti ada izinnya, kalau nggak salah di DLLAJ ya. Jadi dia harus melalui tahapan-tahapan tertentu untuk sampai dikatakan produk ini boleh beroperasi. Ya, kira-kira begitu. Jadi harus comply dengan aturan yang berlaku pada sebuah negara. Kenapa mobil di Indonesia itu setir kanan, padahal misalnya pabriknya itu di Eropa sana setirnya itu? Kenapa harus kan? Karena ada regulasi. Kita mengendara itu di jalan sebelah kiri dengan pengemudi berada di sebelah kanan, itu regulasi. Maka itu harus diperhatikan. Jadi tidak boleh sekedar mengembangkan produk itu ya, tapi harus dilihat tuh aturan-aturan. Ya, kira-kira gitu. Termasuk juga kalau ada mobil berbahan bakar gas, maka kita mau bikin bahan bakar gas itu tangkinya itu katakanlah sekian satuan ya, sekian satuannya apa ya kalau gas itu ya, satuan tekanan ya. Kalau mau kita buat lebih tinggi lagi ya bisa, artinya lebih bisa menjangkau jarak tempuh yang banyak. Tapi regulasinya dari sisi keselamatan nggak boleh di atas misalnya 10 misalnya, ya nggak boleh. Kenapa? Karena terkait dengan keselamatan pengemudi, penumpang, dan juga keselamatan pengguna yang lain. Maka ada regulasi Pak yang harus dipenuhi. Jadi aturan-aturan atau regulasi itu harus dipahami juga oleh tim pengembang. Jadi tidak hanya sekedar menerjemahkan menjadi kebutuhan pelanggan jadi respon teknis, tapi juga ada regulasi. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya tentang apa Pak tadi ya? Yang produk yang limited. Oh, produk yang limited ya. Tentu perusahaan itu kan sudah ini ya Pak, sudah menghitung ya secara secara cash flow gitu kan, secara pengembalian. Maka ini Pak ilustrasinya ya. Mungkin yang lebih banyak dipahami adalah gini aja deh. Kita punya mobil Toyota ya, beredar banyak ini. Toyota itu ada seri Alfa yang kalau Anda lihat jumlahnya di jalan pemilik itu kan nggak banyak. Dia dijual dengan harga ratusan juta bahkan miliar. Sama seperti contoh tadi Bapak mobilnya Ferrari. Tapi juga Toyota itu mengembangkan mobil Avanza yang boleh kata kita sebut sebagai mobil sejuta umat. Maka dalam mengembangkan Alphard itu sebetulnya dia boleh jadi tidak mendapatkan keuntungan sebanyak di dalam mobil Avanza, dan mungkin dia mengalami kerugian dalam proses pengembangan. Ya, maka ada proses namanya subsidi silang. Ya, subsidi silang. Jadi dia dapat untung banyak dari produk-produk yang fast moving, yang pembelinya itu banyak kayak Avanza. Ya. Tapi di sana di Alphard mungkin dia nggak banyak, bahkan mungkin gitu. Maka mungkin pertanyaannya kenapa perusahaan ini harus mengembangkan mobil yang seri yang mewah? Maka pertimbangannya adalah strategis bisnis perusahaan. Ya, jangan sampai kalau perusahaan ini tidak mengembangkan model itu, maka ada satu segmen yang dikuasai oleh kompetitor. Ya, lebih baik kita bisa bermain di segmen pasar yang sedikit dengan keuntungan yang kecil, tetapi brand kita itu eksis, bisa diterima oleh pengguna mobil di Indonesia. Paham maksud saya Pak ya? Jadi ada sekelompok konsumen kecil gitu ya yang kita harus juga masuk, supaya apa? Bagian dari brand retention, bagian dari mempertahankan brand kita. Ya. Jadi modelnya subsidi silang.
Contoh lain itu gini Pak, dalam persaingan produk semen di Indonesia ada beberapa wilayah tertentu itu yang semen Gresik yang pabriknya di Tuban itu mengirim ke wilayah Jawa Barat itu dia rugi. Ini cerita dulu ya, sebelum Holcim itu menjadi anak perusahaannya semen. Ya. Dulu yang menguasai di wilayah barat ya, Bogor dan lain sebagainya itu adalah Holcim dan 3 roda. Tapi semen Gresik merasa perlu untuk mengirim barang ke sana, walaupun mengirim itu mengalami satu rugi yang artinya mungkin profitnya tidak sebanyak kalau distribusi di Jawa. Tapi ini tetap harus dilakukan. Kenapa? Untuk menghambat laju konsumen, menghambat kompetitor, menghambat laju pertumbuhan kompetitor. Andai kata pangsa pasar di sana itu 100% dikuasai oleh musuh Holcim, dikuasai oleh misalnya dari 3 roda, bukankah perusahaan ini nanti akan menjadi semakin kuat secara kapital dan dia juga akan bisa ekspansi ke wilayah Jawa Timur. Maka pilihannya adalah lebih baik kita menghasilkan sebuah produk yang mungkin dalam distribusinya keuntungannya tidak sebanyak keuntungan kalau distribusi di wilayah Jawa Timur. Itu pertimbangan strategis perusahaan. Sama halnya dengan mobil tadi. Mobil itu kalau tadi nggak saya buat, ya kan lari konsumennya kepada siapa? Kepada produk kompetitor kan. Toyota mungkin yang bisa ngimbangi itu yang di kelas itu misalnya dengan Mitsubishi ya. Atau Hyundai misalnya yang punya seri seperti Alphard. Maka ini kan jadi persoalan ya kan, maka kita perlu juga masuk ke segmen itu ya. Kira-kira mungkin gambarannya seperti itu. Jadi di pertimbangan strategis perusahaan ya. Bisa dipahami ya Pak? Mungkin Bapak, terima kasih. Mungkin apa bisa diperkenalkan kami ingin bertanya yang mengenai seminar yang kemarin gitu Pak. Ya. Produk pembuatan kendaraan tempur yang kami tanyakan untuk masih disematkannya lampu rem gitu Pak. Kalau mungkin menurut kami, menurut pengamatan kami untuk lampu depan itu memang sangat perlu gitu, terutama lampu sorot itu untuk sekaligus kita digunakan untuk sandi. Jadi ada 2 kali kedip nanti jalakannya 1 kali kedip atau 3 kali kedip itu memang perlu. Tapi untuk lampu rem apakah memang murni ini diperlukan gitu di kendaraan tempur yang notabene digunakan di bukan dan untuk kerahasiaannya sangat terjaga. Oke, gini Pak. Saya berikan padanan itu dengan yang pernah saya tangani ya, yang pernah saya tahu ya. Banyak kendaraan di di tambang ya. Dulu sebelum pandemi Covid saya beberapa kali itu tambang nikel. Tambang nikel itu kan sebuah area yang sangat luas ya. Di mana kita ngeruk biji-biji nikel dari perut bumi kemudian dinaikkan kepada alat berat ya. Ada hoover ya, ada ekskavator ya, ada double boom dan lain sebagainya, banyak alat-alat. Semua kendaraan itu besar. Bahkan kalau kita berdiri di sebelah kendaraan itu aja, mungkin tinggi kita itu ya masih kalah tinggi daripada diameter bannya dia. Ya, bayangan seperti itu kan jauh lebih besar ya daripada kendaraan ini. Nah, di sana pun juga di area di area tambang itu juga nggak ada banyak orang, nggak ada banyak kendaraan melintas. Ya. Tapi aspek safety-nya seperti lampu, seperti alarm itu mereka pasang. Untuk apa? Untuk bisa memberikan satu peringatan pada orang di sekelilingnya bahwa ya, ada sebuah kendaraan ini yang sangat besar dan pengemudinya itu boleh jadi Pak tidak bisa melihat depan, belakang, kiri, kanan. Dia hanya bisa melihat dari satu monitor aja. Ya. Paham ya? Jadi ini fungsinya untuk proteksi sebetulnya, supaya orang di sekitarnya itu aware. Kendaraan di sekitarnya itu aware bahwa ada sebuah kendaraan besar yang pengemudinya itu sebetulnya nggak bisa melihat sekelilingnya. Bayangkan gini aja, mobil Anda, kalau Anda naik mobilnya misalnya Innova atau Fortuner, kita masih bisa ngelihat depan loh Pak, kita masih bisa ngelihat bawah loh Pak. Kenapa? Karena mobilnya kurang kecil. Tapi bayangkan mobil itu
ukurannya berkali-kali lipat, Pak. Nah, si pengemudi ini nggak bisa melihat pada jarak tertentu, itu nggak bisa lihat. Ada banyak sekali blind spot, maka perlu ditambah lampu ya, untuk menandakan si warga orang yang di sekitar itu bahwa ini ada sebuah kendaraan. Nah, ini penting banget. Kalau malam tuh nggak kelihatan, Pak, juga nggak akan kelihatan. Maka lampu itu akan sangat membantu sebagai awareness, sebagai sebuah apa itu namanya, sebagai sebuah apa ya, peringatan, warning gitu ya. Termasuk juga dipasang beberapa sensor. Misalnya kalau di situ ada misalnya mungkin bukan orang tapi katakanlah alat atau genset atau apa yang ada di sana ya di lapangan, itu nggak kedetek, nggak kelihatan, maka dideteksi dengan sensornya, nah, untuk apa? Mengetahui si pengendara itu medannya seperti apa. Ya, sama halnya seperti pesawat pun juga demikian. Pilot itu nggak akan bisa lihat, Pak, di bawah moncongnya kepala itu nggak akan bisa lihat. Nggak tahu di angkatan ini ada yang angkatan udara nggak, Pak, di kelas ini? Siap, ada Bapak, mohon izin. Ada ya. Nah, maka itu kalau dilihat penerbang itu nggak bisa ngelihat bawah, nggak bisa ngelihat bawah, nggak bisa kiri kanan, nggak bisa. Ya maka dibantu dengan itu. Nah, dibantu dengan monitor, dibantu dengan sensor dan seperti itu. Nah, pihak lain yang di sekitar itu dibantu dengan tadi lampu rem ya, atau penanda apa gitu. Memang dalam penggunaannya ketika manuver tertentu ya, mungkin operasi senyap ya, penggunaannya tidak efisien atau mungkin kontraproduktif ya, karena nanti diketahui musuh dan sebagainya. Tapi dalam penggunaan misalnya pada saat menuju daerah operasi gitu ya, pada saat latihan ya, pada saat pada saat pameran, parade dan sebagainya, itu sangat penting sekali ya. Kira-kira gitu, Pak. Ya, jadi fungsinya ke arah sana. Bukankah kita itu punya kendaraan tempur, punya alutsista itu kan ya kita berharap negara ini aman gitu ya, sehingga tidak dalam kondisi perang terus ya. Ya kan? Nah, maka itu kan kendaraan itu kan digunakan untuk apa? Siaga. Untuk kebutuhan siaga. Nah, kebutuhan siaga ternyata lebih banyak daripada kebutuhan tempurnya kan ya. Artinya kebutuhan untuk memasang lampu, untuk safety dan sebagainya itu ya pertimbangannya ke arah sana sebetulnya, Pak. Bisa dipahami ya, Pak? Mungkin Bapak, terima kasih. Ya. Oke, kira-kira mungkin gitu ya. Nah, dari kaki tadi yang ditanyakan Pak siapa tadi? Oke. Nah, kalau yang kemarin Bapak sekalian, nah ini saya coba review lagi ya yang kemarin. Jadi kalau kita sudah melakukan ini loh, ya kelihatannya ini jadinya dari morfologi chart, Pak. Ya, jadi ini dari morfologi chart. Nah, morfologi chart dari mana? Dari HU. Sudah nyambung ya pemahamannya, sudah nyambung dengan kemarin. Jadi ini adalah output dari morfologi chart. Kemudian digabungkan dengan model ini boleh, punya alternatif. Jadi sebetulnya kalau ini kita padu padankan, Pak, itu pakai rumus kombinasi itu ya. 4 kali 2 ini jadi 2 pilihan, kalikan 5 kalikan 5 ya. Kemudian kalikan 2 kalikan 5. Jadi berapa? 4 kali 2 8, 8 kali 5 40, 40 kali 4 160, 160 kali 2 garis 20, garis 20 kali 5 1500, banyak kan alternatifnya. Maka kita tidak bermaksud untuk membuat sebanyak 1000-an alternatif tadi, tapi kita ambil beberapa kita padu padankan. Misalnya tadi ini sama ini. Nanti kalau misalnya ini sama ini nggak bagus, nggak layak, nggak mungkin secara teknis, konsumen sudah jelas nggak suka, maka ini langsung kita eliminasi. Berarti kita tidak akan menghasilkan 1000. Artinya kita akan mematchkan ya, kita lakukan padu padan itu ya sesuai dengan kira-kira yang paling memungkinkan itu yang mana. Jadi ada memang yang kita gugurkan, alternatif. Artinya gini, alternatif ini kita gugurkan ya, ketika dikomunikasikan dengan ini nggak usah. Ya sudah nggak apa-apa, tapi ini sama ini bisa. Ya sudah, cuma ini, yang ini sama ini kita gugurkan, kita anggap nggak apa-apa. Ya, sehingga kita akan punya tidak terlalu banyak alternatif konsep yang mau kita lakukan seleksi. Ya, kira-kira gitu.
Jadi untuk menuju ke sana, ya, untuk menuju ke menuju ke alternatif seleksi konsep, ya seleksi alternatif konsep, maka caranya Oke, ada pertanyaan Pak kira-kira? Silakan jika ada yang ingin bertanya. Saya mohon maaf jam 9:15 ini saya harus ngisi acara di TS. Kalau nggak ada pertanyaan mungkin bisa kita cukupkan dulu ya. Cukup nggak Pak? Mungkin satu pertanyaan Bapak, Ya silakan. buku atau book holder. Dalam konsep tersebut kami lihat dari 4 alternatif saling berbedanya hanya sedikit Pak. Yang penting ada sedikit parts yang ada dan tidak ada. Apakah diizinkan atau diperkenankan dalam membuat konsep, misalnya kami membuat konsep barang, namun dari 4 alternatif itu benar-benar berbeda, dalam artian ada 1 atau 2 alternatif yang out of the box, di mana benar-benar berbeda dari alternatif berikutnya. Tadi diperkenankan Pak, demikian. Benar-benar berbeda dengan alternatif lainnya. Baik Pak, betul Pak. Ya kita ambil yang kita padankan yang paling visible Pak. Boleh sekali kalau itu ternyata berbeda, nggak ada masalah. Ya, alternatif 1 sama 2 berbeda nggak ada masalah. Justru sebetulnya itu yang dicari, supaya nanti dalam kita memilih seleksi konsep itu lebih fair. Kira-kira begitu. Ya, jadi pahami ya Pak? Ya, terima kasih Bapak Dosen. Baik, kalau nggak ada lagi saya akhiri dulu ya. Saya persiapan ke acara di sebelah ya. Saya akhiri, selamat pagi Bapak sekalian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.